Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Allah tidak menghendaki bahwa orang yang setia kepadanya hidup dalam derita. Ia ingin mereka sejahtera dan bahagia. Jadi Tuhan tidak ingin menghendaki siapapun dalam derita, tetapi Tuhan ingin kita semua sejahtera dan bahagia. Yang kedua, kita tidak hanya memperhatikan kehidupan di dunia ini. Kesetiaan kepada Allah di dunia ini akan menentukan masa depan kita di dalam kehidupan mendatang. Karena itu, kita dipanggil untuk tetap setia kepada Allah, walaupun harus berhadapan dengan kesulitan dan tantangan. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau senantiasa hadir di dalam hidup orang yang mengasihimu dan mengungkapkan kasih itu dengan melaksanakan perintah-perintah-Mu. Melalui Nabi Maleaki, Engkau mengingatkan kami supaya senantiasa setia kepadamu. Berikanlah kekuatan kepada kami yang lemah ini supaya setia kepadamu. Bapa yang makasih, berikan juga kesehatan dan juga keselamatan bagi Ananda Beatrice Aurelia Renata, sehingga anak ini nantinya bisa bertumbuh berkembang dengan baik, sehingga bisa menjadi orang yang berguna bagi keluarga, bagi gereja, bagi masyarakat, dan juga bagi negara. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita dengarkan bacaan Injil. Orang-orang yang takut akan Tuhan lalu berbicara satu kepada yang lain. Tuhan memperhatikan dan mendengarkannya. Sebuah kitab peringatan yang ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi yang menghormatinya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku pada hari aku bertindak. Firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan kembali melihat perbedaan antara orang-orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tiba hari penghakiman. Pada hari itu akan menjadi jelas perbedaan antara orang yang setia dan orang yang fasik. Bisa kita lihat pada ayat 18. Orang-orang fasik akan menjadi seperti jerami yang terbakar sampai habis. Sedangkan orang-orang yang setia akan bersuka cita, karena Allah akan menerbitkan surya kebenaran yang membawa pemulihan bagi mereka. Orang yang setia akan membalas kasih Yesus itu dengan kasih pula, yaitu dengan cara menaati perintah-perintahnya. Nomor 1, mengapa ada orang Yahudi yang mendapat teguran dari Allah? Saya mau jawab aja sesuai dengan apa yang sudah ditemakan oleh Keuskupan Agung Semarang. Itu di sini jawabannya, boleh Bapak Ibu untuk dilihat, jangan tegang-tegang dulu Bapak. Ini ayat 13 dan 15. Tadi sudah dibacakan juga, sudah disimak bersama-sama. Dan di sini jawabannya ternyata ada di sini Bapak Ibu. Jadi kita harus mengetahui bahwa jawabannya sudah disediakan oleh Keuskupan Agung Semarang, kita untuk bisa mengetahui bersama. Pertama, saya berterima kasih kepada Keuskupan Agung Semarang yang mana memperhatikan kehidupan iman umatnya sampai ke pelosok, seperti Alkitab suci bahwa orang Yahudi itu menggerutu dalam hati tentang kehidupannya, bahwa merasakan malah orang yang tidak taat itu lebih enak hidupnya, kan seperti itu. Apakah kita juga sering begitu? Caranya begitu. Ya toh, saya juga begitu. Jadi kasih sayang Tuhan tidak pernah dirasakan. Sepertinya seperti itu. Padahal apa yang kita terima semua itu kan karena kemurahan Tuhan. Suatu berkah bagi saya. Saya dalam keluarga itu lalu ingat, jangan sampai memutuskan masalah dalam keadaan amarah. Tuhan mengingatkan lagi, ini tanda keselamatan yang secara itu tadi, hal-hal kecil tadi yang perlu kita pelihara, selalu berhubungan dengan Tuhan. Saya sanggup mendidik anak-anak saya secara Katolik, ya, dan benar.
Kalau saya tidak benar kan saya memberi contoh yang tidak baik. Lalu timbul kesadaran bahwa anak saya itu guru yang utama dan pertama adalah saya dan istri saya. Kalau cara berhubungannya itu tidak pakai hanya emosi, tidak pakai iman, itu apa nantinya? Nah, kita orang tahu apa sih lah. Ini kita lihat dari sesama umat Katolik. Kita orang tahu gereja, orang tahu waktu, makanya kok kita mulya men. Tetapi kita melihat kita sendiri. Aku tarak-tarak benisuk gereja kegiatan gini, tapi kok ya gini. Ini ada suatu dua hal yang memang harus hati-hati betul, bahwa kita jangan terjebak kepada menghakimi orang. Ya, yang pertama itu, bahwa kita jangan sampai, walaupun mungkin dalam mata telanjang kita melihat suasana itu, kita pun juga tidak boleh menghakimi bahwa mungkin enak ini tetap ya sudah. Artinya bahwa di sini tadi saya menegaskan Pak Wid dan Bapak tadi asma itu Pak Semen, Pak Semen, Antonius Lukas Senaman, Pak Presiden. itu artinya bahwa Tuhan itu mengasihi siapa saja, siapapun yang ada di dunia ini. Dan bentuk kasih itu mungkin akan bisa sangat terasa kepada siapa yang menerima. Kalau hatinya terbuka, atau hati kita tidak merasa, kita akan merasakan kasih itu. Nah, pada kesempatan ini saya melihat bahwa dalam kelompok yang orang yang ketoknya itu seperti itu, beruntung dan segala macam, kita juga harus bisa melihat bahwa itu baru ketoknya, mata kita yang melihat. Tetapi sebenarnya kejadian yang sesungguhnya itu belum karuan mereka bahagia, ya. Ini harus kita tahu benar. Apalagi mungkin hari ini menyatakan bahwa mereka tidak berpegang kepada kasih Allah, syukur. Artinya bahwa mereka berpegang kepada ego mereka, di aku, usahaku, ini upayaku. Nah, dari situ pasti banyak benturan yang terlihat kelihatannya bahagia, tetapi dalam batin atau dalam kehidupan keseharian belum tentu, ya. Ini jadi kita mungkin harus berbesar hati bahwa yang merasa bahwa saat ini kita sudah tara-tara, sudah aktif, sudah ini kerja bakti, rosari dan segala macam, kok ini baiklah. Ini mungkin justru akan melihat bahwa kita kayak semacam diuji bahwa sampai sejauh mana kamu mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, ini kemarin saya terima kasih karena Pak Wid sudah mengajak saya untuk berkumpul, sehingga saya merasa benar-benar Katolik itu rasanya kayak gimana. Maksudnya kadang secara manusiawi kita itu minta sama Tuhan, Tuhan aku minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Tapi kadang jawabannya tidak sesuai dengan keinginan kita. Aku njaluk ini kok ora dikei gitu. Secara manusiawi seperti itu. Sampai pada suatu saat saya sadar, harus Gusti manut tenan wis cekelono tanganku gandengan. Pelan-pelan dari situ saya kadang merasakan saya pengennya lewatnya jalan yang sini, tapi bolak-balik muter-muter, bolak-balik muter-muter, kok lewatnya kene kok jalannya koyok gini, kadang sampai seperti itu. Tapi pada akhirnya ketemu sesuatu yang luar biasa. Oh Allah Gusti, ngene kita caranya Gusti maringi jalan gitu. Kadang memang itu tadi secara manusiawi tidak sesuai keinginan kita, tapi Tuhan punya kehendak lain itu tadi. Makanya dari situ terus saya, ya itu tadi, benar pasrah. Suami saya dulu pernah bilang, lakoni wae Bu, ojo kakean dipikir gitu. Dulu pas waktu ada dia, saya alah mau itu ora iso itu kan tak pikir gitu. Tapi semakin kesini saya benar-benar bisa merasakan. Kadang ada dihadapkan pada suatu, bukan masalah, tak anggap bukan masalah, tapi cerita kehidupan bahwa harus seperti ini. Piye iki koyo piye kan maksud gitu Pak secara ini. Tapi ingat kata-kata itu. Saya sampai punya prinsip, ya wes melangkah wae lah, boleh melakukan kok glosor, jungkir balik, dodok sampai apalah jalannya, caranya seperti apa, yang penting kita maju. Setelah di depan itu ternyata ada jawabannya, jangan takut melangkah, intinya gitu. Itu Bapak Ibu, jadi memang tapi kadang-kadang kita jangan sampai berhenti dalam berdoa, atau kita dalam melakukan apapun terutama berdoa itu kita selesaikan.